Kesuksesan sejatinya tidak diukur oleh gaya belajar, melainkan oleh kemauan berusaha, menghadapi tantangan, dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Novayanti, guru IPS di SMP Negeri 1 Porong. Kami memahami bahwa peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Menurut Joko Susilo, seorang sosiolog pendidikan, gaya belajar merupakan suatu proses gerak laku penghayatan serta kecenderungan seorang pelajar mempelajari atau memperoleh suatu ilmu dengan cara tersendiri. Dari cara pandang tersebut, kami memahami bahwa siswa memiliki gaya belajarnya masing-masing. Mencetak generasi bangsa yang bertakwa, berprestasi, terampil, dan berbudaya lingkungan merupakan visi SMP Negeri 1 Porong. Beralamat di Jalan Raya Bayangkari nomor 368 Porong, SMP Negeri 1 Porong tumbuh dengan 903 peserta didik reguler yang terbagi dalam 27 rombel. Melengkapi keberadaannya, 43 guru mata pelajaran, 1 guru pendamping khusus, serta 8 tenaga kependidikan turut serta dalam mencerdaskan aspek kehidupan di SMP Negeri 1 Porong. Di awal tahun ajaran, kami melakukan tes IQ untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa. Berdasarkan hasil tersebut, kami membagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama, auditori, di mana siswa cenderung lebih menyukai penjelasan atau pemaparan dalam belajarnya. Yang kedua, visual, di mana siswa lebih menyenangi pembelajaran dengan membaca dan melihat gambar terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah gaya belajar kinestetik, di mana siswa cenderung mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dari pengetahuan. Setelah berdiskusi dengan guru BK, kami mendapati hasil gaya belajar siswa di SMP Negeri 1 Porong dari tes IQ yang telah mereka laksanakan di awal tahun ajaran. Hasilnya, di dalam suatu kelas pada video pembelajaran ini terdapat 15 siswa dengan gaya belajar visual, 10 siswa auditori, dan 8 siswa kinestetik. Setelah mengetahui hasil tes IQ tentang gaya belajar siswa, langkah saya selanjutnya adalah menyusun modul ajar dan mempersiapkan pembelajaran yang sesuai dengan arahan kurikulum. Di sini saya menjelaskan bahwasannya saya akan menggunakan metode kolaboratif dengan model pembelajaran Jigsaw yang telah saya sesuaikan. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kelas saya persiapkan dengan berdoa dan menyiapkan buku sebelum belajar. Selain gaya belajar, saya juga mensurvei kesiapan belajar siswa, dan hasilnya rata-rata siswa mengerjakan 5 dari 10 soal dengan benar. Pertama-tama, kelas saya siapkan dengan membagi menjadi 6 kelompok yang saya beri nama kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setiap kelompok berisi peserta didik heterogen, yang artinya bahwa setiap kelompok memiliki siswa dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian, setelah siswa terbagi menjadi kelompok asal, siswa saya arahkan untuk berkumpul dengan teman-teman yang memiliki gaya belajar yang sama. Dalam satu kelas terdapat 3 kelompok besar berdasarkan gaya belajar. Kelompok auditori, visual, dan kinestetik. Saya sebut kelompok A untuk auditori, V untuk visual, dan K untuk kinestetik. Untuk siswa auditori dan visual, pembelajaran dilakukan di dalam kelas. Saya memberikan mereka materi sejarah melalui video. Dan untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik, setelah saya memutarkan video pembelajaran untuk kelompok A dan V, saya membawa mereka untuk belajar di luar kelas. Mengingat siswa dengan gaya belajar kinestetik cenderung lebih mengandalkan sentuhan dan rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Untuk kelompok siswa kinestetik, saya memberi mereka instruksi untuk mencari harta karun tersembunyi melalui peta petunjuk yang sebelumnya sudah saya persiapkan. Harta karun yang nantinya mereka temukan adalah materi yang sedang mereka pelajari. Kemudian setelah saya selesai memberi arahan kepada siswa kelompok kinestetik, saya kembali ke kelas dan memberi sedikit penjelasan mengenai video yang telah mereka tonton. Hal itu saya lakukan sebagai penguat bagi siswa dengan gaya belajar auditori yang cenderung lebih menyukai penjelasan dan audio. Jadi anak-anak dari video yang tadi sudah kalian lihat, jadi kita bisa tahu bahwa mana perang yang melawan VOC, mana perang yang melawan Belanda dan Portugis. Ketika semua siswa telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi konten, sekarang saatnya bermain Clash of History. Anak-anak, sekarang kita bermain yang namanya Clash of History. Di dalam Clash of History nanti ada 4 station. 3 stationnya itu namanya Show Your Skills. Sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Jadi nanti kalian
bermain bersama teman-teman yang sesama gaya belajarnya. Pada setiap stasiun, siswa diberi QR code yang nantinya siswa akan diarahkan ke salah satu game yang terdapat pada platform interaksi.me. Siswa dengan gaya belajar auditori akan diperdengarkan sebuah suara yang merupakan sebuah peristiwa sejarah. Peserta didik hanya perlu menjawab dengan cepat dan tepat. Kemudian, siswa dengan gaya belajar visual diberikan beberapa gambar dan siswa diminta untuk memasangkan pasangan gambar dengan peristiwa yang sesuai. Kemudian, pada stasiun 3, siswa dengan gaya belajar kinestetik akan diajak untuk bermain treasure hunt melalui aplikasi. Siswa dituntut untuk menyelesaikan soal untuk membuka semua tempat bertualang. Setelah semua siswa telah menyelesaikan di stasiunnya masing-masing, siswa kembali bergabung dengan kelompok asalnya yakni kelompok heterogen. Setelah itu, siswa kembali bermain untuk menentukan tim terbaik. Saya membacakan aturan crossword. Setiap tim diminta untuk menentukan urutan bermain setiap anggota. Siapa tokoh perempuan dari Aceh yang memimpin perlawanan melawan Belanda? Siswa pada setiap kelompok saling berebut untuk mendapat poin dari crossword yang dibacakan oleh guru. Setelah menyelesaikan permainan, saya meminta siswa untuk mengisi Google Form tentang pembelajaran hari ini. Hasilnya adalah siswa lebih senang dan lebih tertarik dengan metode pembelajaran yang telah saya terapkan. Selain itu, hasil pembelajaran siswa juga mengalami peningkatan. Setelah saya merasa bahwa metode pembelajaran ini efektif, saya melakukan diseminasi pada Bapak Ibu guru di SMPN 1 Porong. Permainan tidak akan berhenti, itu untuk anak visual. Lalu untuk anak auditori, saya putarkan sebuah. Setelah diseminasi saya lakukan, saya menerima banyak sekali respon yang sangat positif dari Bapak Ibu guru di SMPN 1 Porong. Belajar berdiferensiasi ini memang penting untuk diketahui dan dilaksanakan oleh guru, ya. Apalagi di kurikulum Merdeka ini. Jadi guru memang harus memahami latar belakang, karakter, dan sebagainya dari setiap peserta didik. Karenanya pentingnya penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu perlu dilakukan. Karena seperti yang kita ketahui, setiap siswa memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda. Demikian juga dengan siswa SMP Negeri 1 Porong yang tentunya memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda-beda pula. SMP Negeri 1 Porong memiliki siswa yang heterogen, di mana gaya belajar mempengaruhi minat belajar siswa. Terdapat 3 jenis gaya belajar, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru memang perlu dilakukan sebagai upaya pendekatan terhadap perbedaan gaya belajar. Saya ingin mengungkapkan apresiasi saya terhadap pendekatan yang telah diterapkan Bu Dewi. Penerapan diferensiasi proses berdasarkan gaya belajar sungguh menginspirasi dan memberikan dampak positif bagi siswa. Melalui model dan metode yang digunakan Bu Dewi telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menarik. Dengan berbagai gaya pembelajaran, baik visual, auditori, maupun kinestetik, siswa dapat belajar dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Melalui video ini, kami berharap dapat menunjukkan bagaimana gaya belajar dapat melakukan perannya masing-masing. Tidak ada gaya belajar yang lebih unggul satu sama lain, karena pada dasarnya, kesuksesan berasal dari kemauan dan tekad. Saya yakin bahwa semua gaya belajar mampu membawa peserta didik dalam kesuksesan. Dari video ini juga menunjukkan bahwa game dan teknologi dapat menjadi alat yang sangat efektif dalam mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Dengan menerapkan pendekatan yang sesuai berdasarkan gaya belajar siswa, kami dapat membantu semua siswa untuk meningkatkan ketertarikan dan minat belajar mereka dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Kami berharap video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi Anda untuk mencoba metode yang sama di kelas Anda.